Cara membuat jalur perahu panjang khas pacu jalur di Teluk Kuantan, Kuantan Singi Riau. Ikut cara tradisional membuat jalur perahu panjang khas pacu jalur di Teluk Kuantan Riau. Secara garis besar berdasarkan tradisi dan proses yang dilakukan masyarakat setempat. Sebelum lanjut, bantu dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan mengikuti video-video terbaru. 1. Musyawarah dan perencanaan. Sebelum membuat jalur, masyarakat desa biasanya mengadakan rapat atau musyawarah kampung untuk menentukan akan dibuat jalur baru atau tidak. Membentuk panitia pembuat jalur, menentukan tahapan pembuatan dan pembagian tugas. 2. Memilih kayu yang tepat. Tradisi pacu jalur memilih satu batang pohon besar sebagai bahan utama jalur. Kayu yang dipilih biasanya kayu ringan, kuat tahan air, seperti banyu, kuras, dan meranti. Pohon dipilih karena bentuknya panjang dan lurus sesuai kebutuhan badan perahu. Proses ini juga sering disertai dengan ritual adat sebelum menebang kayu untuk memohon izin kepada alam atau roh pohon. 3. Penebangan dan pembentukan dasar perahu. Setelah kayu siap, kayu ditebang secara hati-hati. Bagian dalam batang kayu dilubangi dan dipahat sehingga membentuk badan kapal. Bagian luar juga dipahat sesuai desain jalur. Tahap ini membutuhkan tenaga ahli dan gotong royong warga karena mengembangkan dinding dan badan perahu penting agar jalur stabil dan dari air. 4. Pembentukan lambung dan finishing. Setelah badan jalur terbukir, bagian lambung, dinding samping dan atas dibentuk agar kuat dan rapi. Kedalaman dan ketebalan kayu diperhatikan supaya jalur mampu mengangkut puluhan pendayung. 5. Pemberian ornamen, ukiran, dan cat. Setelah bentuk perahu selesai, jalur dicat warna-warni, ditambah ukiran khas di bagian depan dan belakang sesuai identitas desa atau makna filosofi tertentu. 6. Upacara peluncuran. Masyarakat biasanya mengadakan upacara adat saat jalur dirujukan ke sungai sebagai bentuk penghormatan pada alam dan tradisi. 7. Gotong royong dan partisipasi masyarakat. Pembuatan jalur bukan pekerjaan satu orang, seluruh desa turut serta. Para pemuda membantu pahat kayu, orang dewasa bantu logistik dan koordinasi, kaum ibu dan tetua memberikan dukungan moral dan kadang ritual adat. Catatan penting, proses ini adalah tradisi budaya sakral, bukan proyek industri modern. Banyak tahapan yang berkaitan dengan adat dan keyakinan lokal. Kalau tujuan Anda adalah membuat jalur untuk keperluan festival pacu jalur di Teluk Kuantan, biasanya pelaksanaannya dilakukan oleh komunitas atau kelompok adat setempat, bukan perorangan. Berikut penjelasan detail langkah pahat, membentuk kayu, dan ukuran jenis pembuatan jalur terbaru perahu panjang khas pacu jalur Riau secara tradisional dan teknis, mulai dari bentuk batang kayu sampai menjadi perahu yang bisa dipakai berpacu. Ukuran kayu dan spesifikasi dasar jalur. Sebelum proses pahat dimulai, kayu yang dipilih memiliki spesifikasi umum berikut. Batang panjang kayu mentah sekitar 25 sampai 40 meter. Ada orang yang mencapai lebih kurang 36 sampai 39 meter. Cukup panjang untuk memuat 40 sampai 60 pendayung. Diameter batang kayu sekitar 1 sampai 1,5 meter
tergantung kayu dan ukuran jalur yang diinginkan. Bahan kayu biasanya dari jenis lokal yang kuat tapi lentur, penyu, kulin, meranti, kruing, balau, dan lainnya. Ukuran teknik dan kapasitas ini ditetapkan agar jalur mampu mengangkut puluhan pendayung, tetap stabil di air, sekaligus cukup ringan untuk melaju cepat di sungai. Langkah teknik membentuk kayu menjadi jalur. Berikut urutan proses teknis pembentukan jalur dari batang kayu. 1. Persiapan kayu. Ujung kayu bersih dan ranting, dan kulitnya dikupas. Bagian-bagian pokok haluan badan kemudi ditandai dengan garis pembagian sebelum diukir. 2. Perataan pendadan. Bagian atas lok kayu diratakan dengan pahat besar sehingga permukaan haluan keburitan sehingga rata dan mudah diukir untuk langkah selanjutnya. 3. Melubangi bagian dalam. Mencaruk. Mencaruk adalah tahap di mana bagian dalam batang dikikis, dikeruk secara merata untuk membuat rongga kapal, mirip memahat setengah lok menjadi lambung perahu. Ukuran ketebalan dinding diperhatikan agar kuat tapi tidak terlalu berat. Lubang-lubang kecil dibuat untuk mengukur ketebalan interior secara akurat, lalu ditutup dengan pasak atau kayu setelah selesai. 4. Menggalia, membentuk profil luar. Kayu dibalik menggalia agar bagian luar mudah dibentuk. Para tukang menguruskan sisi atas dan samping supaya profil jalur menjadi ramping dan aerodinamis. Proses ini penting untuk stabilitas dan kelincahan saat jalur melaju di air. 5. Pembentukan haluan dan kemudi. Haluan bagian depan dibentuk sehingga panjangnya sekitar 1-1,5 meter dari ujung badan perahu, lebih tajam untuk mengatasi arus. Kemudi bagian belakang dibuat dan diukir sekitar 2 meter untuk arah dan keseimbangan. 6. Menggalia balik dan penyelesaian. Setelah haluan dan kemudi selesai dibentuk, jalur dibalik lagi ke posisi normal. Bagian dalam final diperhalus. Kursi pendayu kecil tim buku dibuat di sisi kiri dan kanan sebagai tempat duduk. 7. Pengasapan dan penyempurnaan. Jalur diasapi, proses yang dikenal sebagai melayut dengan api dan asap selama beberapa jam. Ini menguatkan kayu dan memperpanjang umur perahu. Aspek akurasi teknis dan gotong royong. Seluruh proses dipahat memerlukan ketelitian tinggi karena ketidakseimbangan tebalan atau bentuk dapat membuat jalur miring, tidak stabil atau lambat saat berpacu. Pembuatan melibatkan banyak orang dan biasanya dilakukan dalam tradisi gotong royong yang disebut maelo jalur. Saat jalur setengah jadi ditarik ke kampung, sering memakan waktu beberapa minggu sampai bulan tergantung ukuran dan tenaga kerja. Singkat, pengukuran ketebalan dinding dan konsisten penting untuk mencegah jalur terlalu berat atau rapuh. Simetri kiri kanan sangat krusial. Kiri dan kanan perahu harus seimbang agar tidak miring di air. Sebelum mulai, pelajari teknik pahat dasar dan gunakan alat pahat tajam dan kuat, kapak, beliung, pahat besi untuk akurasi yang baik.